Halo, kembali lagi di Tutor Aja Online Course bersama gua Calvin Lim yang akan mengajar pada video kali ini. Pada video kali ini, kami akan membahas dari pelajaran Introduction to Business Management, atau mungkin di kampus kalian disebutnya dasar-dasar manajemen. Dan materi yang akan kita bawakan hari ini adalah Small Business Failure. Seperti biasa, ini adalah buku referensi yang kami gunakan ketika kami membahas tentang manajemen. Kita langsung mulai aja tentang small business failure. Ini adalah hal yang cukup esensial, terutama kalau kalian lagi pengen coba mulai bisnis. Jadi kalian harus pelajari, apa sih yang bikin bisnis itu bisa gagal. Jadi kalian sekarang tinggal fokus gimana menghindari hal tersebut. Jadi sederhananya adalah banyak aspek yang bisa menjadi penyebab kegagalan sebuah bisnis, dan kita harus menghindari hal itu. Kalau kita pengen bisnis kita tetap bertahan. Nah, aspeknya ada apa aja? Totalnya ada 8 aspek yang menjadi penyebab bisnis kecil atau bisnis yang mencoba berkembang itu gagal. Jadi, ini fokusnya adalah ketika kita ingin mengembangkan sebuah bisnis kita kan harus mulai dari kecil dulu nih. Dan ketika bisnis kita masih kecil ini, ada aspek-aspek yang bikin kita tergerus atau menjadi gagal. Nah, hal-hal inilah yang harus kita hindari dalam proses mengembangkan bisnis kita menjadi lebih besar tentunya. Tentunya kita semua bermimpi kalau membangun sebuah bisnis, ingin bisnis tersebut jadi bisnis yang besar. Aspek itu adalah not enough experience, lack of commitment, poor strategy, ethical error, lack of expertise, growing too fast, bad leadership, dan terakhir poor financial control. Kita mulai aja yang pertama. Not enough experience. Not enough experience ini bicara tentang pengalaman. Pengalaman itu bicara tentang sebuah proses untuk mengupgrade knowledge kita lewat melihat, melakukan, dan merasakan. Kenapa butuh pengalaman? Karena masalahnya adalah bisnis itu industrinya banyak macam. Ada yang mainnya di industri F&B, ada yang main di industri manufacture, ada juga yang di industri fashion, atau entertainment, atau property. Nah, masalahnya adalah industri mana yang kalian akan pilih. Dan ketika kalian mau memilih industri tersebut, kalian harus melakukan hal ini. Fokus dan pahami industri tersebut. Cari pengalaman tentang bisnis itu juga, banyak belajar juga dari orang lain. Karena kalau kalian hanya melihat industri itu sebuah tren dan kalian pikir, wah kayak menguntungkan, karena lagi trennya properti, kalian pindah ke properti, padahal kalian belum cukup berpengalaman di sana, maka kemungkinan besar itu akan menjadi pemicu kegagalan. Atau kalian yang memang bukan yang nggak terlalu paham, orang yang nggak terlalu paham tentang dunia entertainment, tapi pengen coba bisnis entertainment, itu akan sulit. Bukan berarti nggak boleh, tapi harus belajar dulu. Harus memiliki pengalaman yang cukup dulu, atau bangun fondasi dulu, sehingga kalian bisa kuat untuk masuk ke industri tersebut. Yang kedua, lack of commitment. Lack of commitment bicara tentang mau belajar, mau berusaha terus-menerus. Karena membangun sebuah bisnis itu butuh proses. Kalau kalian bangun bisnis dan sering jalan waktu, baru singkat aja waktunya udah menyerah, atau sudah tidak berkomitmen untuk membangun bisnis tersebut lagi, maka kemungkinan besar bisnis kalian akan gagal atau jatuh. Karena kalian nggak berkomitmen. Nah, bicara tentang komitmen, kita juga bisa belajar dari salah satu tokoh panutan entrepreneur di Indonesia, yaitu William Tanuwijaya, yang merupakan founder Tokopedia. Di awal ketika dia merintis Tokopedia di tahun 2009 dan 2010, dia juga menghadapi pilihan apakah dia harus berkomitmen atau tidak. Yaitu ketika dia menghadapi kesulitan mencari pendanaan. Karena banyak orang meragukan bisnisnya, banyak orang meragukan idenya, banyak orang yang menganggap mimpinya terlalu besar. Tapi beliau memilih untuk tetap berkomitmen, untuk terus mencari pendanaan atau mencari solusi dari permasalahan tersebut dan fokus membangun bisnisnya sehingga Tokopedia bisa menjadi sebesar sekarang. Selanjutnya, poor strategy. Artinya ketika kita membangun sebuah bisnis, kita harus memiliki banyak yang strategi. Kalau strategi yang kita miliki itu sedikit, maka bisnis kita akan sulit bertahan. Bayangkan gini, misal kalian masuk di bisnis kopi kekinian tanpa strategi apapun, alias cuma ikutin strategi yang sudah ada. Namanya agak lebay, harganya sekian, dan sebagainya. Ya, kemungkinan akan tenggelam dengan nama besar yang
merupakan pemain lama. Nah, kalau masukin di industri seperti ini, kalian harus memiliki strategi yang berbeda atau strategi yang lebih kreatif atau yang lebih memahami customer-nya. Dan itu yang dilakukan oleh salah satu bisnis kopi besar yang baru masuk di beberapa tahun belakangan, yaitu Fore Coffee. Di mana Fore Coffee ini, ketika orang dengan strategi yang biasa-biasa aja, dia masuk dengan strategi yang berbeda. Ada sistem subscription dan juga memanfaatkan teknologi dan informasi untuk meningkatkan penjualan mereka. Karena mereka nggak mau strateginya sama. Karena mungkin akan cukup sulit menghadapi pemain-pemain besar yang sudah menjalani industri kopi kekinian ini. Selanjutnya, yang keempat adalah ethical error. Jadi, kalau kita bangun sebuah bisnis dari kecil sekalipun, kita harus menjaga namanya etika dalam bisnis. Karena banyak juga pebisnis-pebisnis yang melanggar etika bisnis demi mencapai keuntungan tertentu. Mereka melakukan hal-hal yang tidak sesuai etika, seperti terlalu mengeksploitasi pekerja, melakukan penipuan informasi pada customer, atau memanipulasi laporan keuangan untuk menghindari pajak. Masalahnya, kalau kalian ketahuan melakukan hal tersebut, bukan hanya hukum yang kalian lawan, tapi yang kalian lawan adalah netizen atau warganet. Di mana tentunya itu akan menggerus citra kalian di mata banyak customer. Apalagi netizen sekarang kekuatannya sangat kuat, sehingga kalian harus terus membangun citra yang benar di mata customer. Ya, di satu sisi, perbuatan tidak etis ya sudah salah. Dan ketika kalian sudah melakukan hal tersebut, maka akan sulit membangun citra bisnis kalian dan mungkin banyak customer yang akan meninggalkan kalian. Jadi, tentunya itu akan mengarahkan kepada penurunan penjualan akan mengarahkan kepada kebangkrutan. Itulah mengapa ethical error salah satu faktor yang menyebabkan bisnis itu gagal. Jadi, ketika membangun sebuah bisnis, jaga etika bisnis tersebut. Mau gimana pun kompetitor kalian, jangan lihat kompetitor, tapi jaga etika. Begitu. Selanjutnya yang kelima adalah insufficient expertise. Jadi terkadang dalam sebuah bisnis itu kekurangan expert di area tertentu. Misal, ketika kalian sebagai founder adalah orang yang mungkin cukup jago di CFO atau finance, itu nggak cukup. Karena bisnis nggak cuma tentang finance, ada juga tentang operation atau marketing, atau ada berhubungan dengan tech atau HR, dan kalian harus memiliki pilar-pilar ini di dalam bisnis kalian. Mungkin nggak dari kalian, tapi dari tim kalian. Jadi kalau kalian memang kurang banget di marketing, entah belajar marketing atau rekrut orang yang expert di marketing. Karena ketika pilar-pilar ini terisi di bisnis kalian, tentunya proses manajemennya juga akan semakin baik dan bisnis tersebut akan terus berkembang. Yang keenam, yaitu growing too fast. Agak aneh awalnya, kenapa bertumbuh terlalu cepat malah jadi penyebab kegagalan? Mungkin kalian sering dengar kata ini sekarang, viral. Coba bayangin, bisnis yang sedang viral atau dulu pernah viral tapi sekarang udah nggak ada. Banyak. Tapi ada juga yang viral tapi bertahan. Jadi gini, bisnis growing too fast, kenapa itu menjadi penyebab kegagalan? Karena ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pertumbuhan yang cepat. Karena gini, bisa aja kalau bisnis itu bertumbuh terlalu cepat, kita nggak sadari. Ini memang produknya memang bagus, atau orang nyoba-nyoba aja. Bayangin gini, kalian create satu bisnis, viral nih. Kalian buka cabang di kota lain, di mall lain, dan sebagainya. Karena viral, rasanya rame. Bener nggak? Rasanya rame, 2-3 bulan. Karena orang akan bergantian mengantri, mencoba, dan mencoba. Selama 3-4 bulan, wah masih rame. Iya, karena orang mau nyoba. Tapi belum tentu orang yang nyoba itu balik. Masalahnya warga di Indonesia pun banyak, ya gak? Atau masyarakat di area tertentu itu banyak. Jadi yang nyoba gantian. Tapi coba kita pikirkan di jangka panjang. Kalau memang produknya oke, orang akan kembali, bener gak? Tapi kalau produknya ternyata, oh begini toh, oh rasanya gini, yang ngantri berjam-jam begini.
kemungkinan besar mereka tidak kembali karena ekspektasinya sudah terlalu tinggi. Karena viral itu bikin ekspektasinya tinggi banget. Ketika produk kalian nggak memenuhi ekspektasi, orang cuma, oh yang penting gue udah nyoba. Dan alhasil, cabangnya yang udah banyak banget, tapi customer nggak ada yang balik. Atau sedikit yang kembali. Jadi, kalau growing too fast, bisa efek buruk ke sini. Tapi bukan berarti viral itu jelek ya, tetapi kita harus perhatikan hal tersebut. Kalau viral dan memang produknya oke dan orang banyak sering repetisi, bagus banget. Berarti terus viral dan bertahan. Nah, yang kedua, kalau viral banyak pemain tuh yang mau coba masuk, bener gak? Masih ingat dengan kasus es kepal Milo? Dulu awalnya viral, banyak banget yang mau jualan. Sehingga persaingannya makin ketat. Dan kalau kita belum kuat value-nya, bakal bahaya banget kan? Malah bikin bisnis kita kalah. Jadi, growing too fast itu bahaya. Bisa menutup kita pada akhirnya jadi jadi pedang bermata dua bagi kita kalau growing too fast. Jadi kalian harus perhatikan hal tersebut. Apakah produk itu memang oke atau orang nyoba-nyoba aja? Kalau memang produk itu oke, ya cobalah growing it's okay, tapi jangan terlalu cepat. Karena growing terlalu cepat balik lagi. Banyak orang yang akan meniru bisnis tersebut. Masalahnya kalian udah punya value yang kuat belum yang nggak bisa ditiru begitu. Jadi ini hal yang sangat harus diperhatikan. Dan banyak banget bisnis yang jatuh karena ini. Dari semua poin yang gue lihat, nomor 6 salah satu yang paling banyak. Ketujuh, bad leadership. Nah, ini sebenarnya simpel banget. Kita baca aja dari buku Good to Great, mereka tuh melakukan penelitian di ratusan perusahaan di Amerika, di durasi berpuluh-puluh tahun, oleh tim research yang banyak. Dan hasilnya begini. Ada 11 perusahaan yang menunjukkan perubahan performa dari good yang baik ke great, jadi luar biasa. Dan mereka memiliki 5 kesamaan. Salah satunya memiliki pemimpin level 5. Pemimpin level 5 itu bicara tentang pemimpin yang benar-benar memahami tim. Pokoknya pemimpin yang beda level lah. Pemimpin yang benar-benar kuat dalam memimpin sebuah tim. Kalian bisa baca lebih lengkap lagi di buku Jim Collins ini, Good to Great, ini buku yang bagus banget. Nah, jadi intinya gini, pintar bisnis aja nggak cukup, harus punya karakter memimpin. Makanya kalau kalian anak kuliah itu sering kan diajarin, jangan cuma IPK bagus, tapi harus aktif di organisasi, harus meningkatkan soft skill, dan itu memang benar. Apalagi kalau kalian pengen jadi bisnis, ini penting banget. Yang ke-8, poor financial control. Kebanyakan dari pebisnis, karena nggak memahami cara ngatur keuangan, sebelum bisnis kita cukup menghasilkan. Maksudnya apa? Kan kita kalau bisnis kan ngerintis dulu. Kalau nggak growing too fast, cash flow kita agak lambat. Karena kan kita harus membangun nama pelan-pelan. Karena kita belum mampu mengatur keuangan dengan baik, belum berhasil, belum rame, udah jatuh, alias udah nggak cukup pendanaannya. Run out capital. Jadi, financial control itu sepenting itu. Karena dana kita nggak cukup untuk melanjutkan bisnis, jadi bangkrut atau tutup atau gulung tikar. Sehingga itulah failure dalam bisnis kecil. Nah, solusinya apa? Kita harus melengkapi diri kita dengan financial skill, projection, mulai dari belajar akuntansi atau belajar manajemen keuangan. Jadi, memahami keuangan itu penting, walaupun balik lagi, kadang banyak orang yang prinsip, ya udah gue tinggal bayar orang. Nggak bisa. Kadang kalau kalian memilih membayar accountant mencatat dan ngebantu. Tapi tetap penentuan atau decision making dari kalian, dan kalian harus bisa mengatur keuangan. Jadi skill tentang keuangan itu penting banget. Itu. Dan inilah 8 hal yang harus kita hindarkan ada di bisnis kita. Karena kalau ada 8 hal ini, misal kita nggak cukup pengalaman tapi jalanin bisnis, itu malah bikin kita gagal. Atau bisnis kita growing too fast, balik lagi, nanti takutnya bakal gagal. Atau poor financial control, jadi kekurangan dana sehingga gagal. Jadi 8 hal ini harus dihindarkan. Nah, kesimpulannya apa? Terus belajar di mana aja dan kapan aja. Karena untuk menjadi seorang pebisnis, kita bisa belajar dari hal tadi, menghindari kegagalan. Dan untuk memperlengkapi kita, banyak banget media yang bisa ngebantu kita, guys. Mulai dari kalau belajar marketing di Indonesia itu ada, namanya Pak Denny Santoso yang sangat expert di digital marketer. Atau kalau kalian mau belajar tentang kisah nyata para pebisnis, kalian bisa di YouTube channel Christina Lee,
Atau mau belajar tentang karakter, bisa dari buku yang on top, Billy Bone, dan banyak lainnya, mau di Indonesia, mau di luar negeri, banyak banget yang support kita buat belajar jadi seorang entrepreneur atau pebisnis. Dan salah satunya menghindari 8 hal ini juga. Tinggal pilihan kalian. Kalian mau mencoba menerapkan atau cuma menerima? Kalian mau stop belajar atau terus lanjut belajar? Itu aja pelajaran hari ini. Semoga bisa membantu kalian. Kalau ada rekomen buat materi-materi apa yang perlu kami ajarkan, boleh langsung komen aja. Thank you. See you next video.